Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di partner podcast kali ini aku ditemenin oleh teman SMP ku. Halo semuanya, aku Mira. Pada kesempatan kali ini aku mau bahas mengenai manajemen waktu. Menurut Smith, manajemen waktu adalah sebuah cara untuk mengendalikan waktu agar tercipta produktivitas dan efektivitas. Nah, menurut kamu nih, aku mau nanya, menurut kamu manajemen waktu itu penting atau enggak? Penting dong. Ya sih, penting ya. Kenapa penting? Karena apa ya? Kita hidup ini kan pasti punya banyak kesibukan ya. Nah, untuk itu kita perlu bisa ngatur waktu di mana kita buat main, buat belajar, buat beribadah, dan masih banyak lagi. Bener sih, apalagi dengan status kita yang sekarang sebagai mahasiswa, pasti butuh waktu buat ngatur kapan jadwal buat rapat organisasi, UKM, volunteer, webinar, atau bahkan jadwal mata kuliah dan tugas-tugas yang numpuk dengan sebegitu banyaknya, yang kalau enggak di manajemen waktu dengan baik pasti bakalan berantakan. Kalau Mira sendiri, gimana caranya kamu buat manajemen waktu? Kalau aku pribadi sih biasanya bagi waktuku tuh lewat notes, tapi notesnya bukan yang di buku gitu, karena sekarang kan kita kayak apa-apa kan online, jadi aku lebih bikin catatan kegiatanku itu di HP, karena aku ngerasa kayak lebih cepet aja gitu loh, nggak harus nulis yang pakai ballpoint panjang-panjang, tapi kalau di HP kan ketik tik 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 selesai gitu. Kalau dari aku sih pakainya catatan yang dari HP, tapi kalau misal teman-teman lebih nyaman pakai catatan dari buku juga it's okay, senyamannya aja. Bener sih, kalau misalnya aku juga biasanya nulis dulu kayak tugas atau acara lain yang dalam waktu dekat sampai yang dalam waktu lama, terus nanti baru dimasukin ke semacam planner. Ya itu juga bisa, kayak tiap orang punya caranya sendiri sih buat ngebagi waktunya. Bener. Nah, kalau sekarang ini kamu lagi sibuk organisasi atau ada kegiatan lain apa gitu? Kalau sekarang sih aku nggak ikutan organisasi apapun selama di kampus, tapi aku ikutan kayak volunteer yang ada di luar kampus secara online gitu, yang itu kayak lebih ke kesehatan mental. Nah, aku di situ jadi tim desain grafisnya. Nah, karena kamu jurusan di kafe, gimana caranya bagi waktu antara ngimbangin antara waktu buat kuliah, tugas, dan volunteer itu? Kalau aku sih aku orangnya tuh kayak santai gitu loh, kebetulan juga jadwal kuliahku nggak yang padat, terus ditambah aku kan nggak ikutan organisasi di kampus, jadi kayak aku makin santai, karena kayak namanya seni ya, kalau misal terlalu sepaneng itu kita imajinasinya kayak kehambat Nggak jadi gitu, nggak nemu apa-apa buat jadi dilukiskan kayak, gitu ya. jadi jangan sampai stres gitu loh, makanya tuh manajemen waktu ya penting. Kayak gimana ya, kalau misal nih pagi sampai siang biasanya kan kuliah, atau mungkin kadang sampai sore, nah biasanya nanti waktu kayak ya sore menjelang malam itu ya biasanya aku ngabisin waktu buat istirahat kayak ngelakuin apa yang aku suka gitu. Terus juga nanti kalau misal malam biasanya aku ada rapat kayak volunteer gitu, nyelesain tugasnya juga. Terus tapi kalau misal di akhir waktu kayak weekend, aku nggak lupa buat tetap quality time sama teman-temanku nih, kayak misal main sama Nadia atau sama teman-teman yang lain, karena kayak desain itu tuh karena kan sering natap laptop ya, itu tuh bisa bikin stres kalau terlalu rutin ya, jadi kayak sering-sering keluar rumah juga karena biar sehat secara mental dan fisik. bener. Jadi lebih fleksibel aja gitu ya. Betul. Nah, berarti semua itu kan kembali ke skala prioritas kita masing-masing. Iya, betul. Kalau kamu sendiri kayak sekarang skala prioritasmu selain kuliah apa aja tuh yang bisa diurutin? Skala prioritas sekarang sih ya kuliah jelas ya, mas, pastilah kayak tugas-tugas, terus ujian dan segala macamnya. Terus bagi waktu juga buat main, nggak mungkin dong kayak 24 jam terus kayak kita kuliah belajar terus gitu kan, nggak mungkin. Mas bagi waktu buat main, buat refreshing, atau cuma sekedar nonton drama atau dengerin musik kayak gitu. Intinya menghibur diri ya. Bener, biar nggak stres. Kayak sejauh ini
udah maksudnya pernah nggak nemuin kayak orang yang belum bisa manajemen waktunya dengan baik gitu. Jadi kayak mungkin kayak sekarang kita berdua sejauh ini aku lihat kayak kita bagus-bagus aja ya manajemen waktunya. Jadi kayak kita sadar kalau misalnya manajemen waktu betul, penting. ya, jadi kayak kita bisa santai dan meluangkan waktu untuk membuat podcast ini bahkan ya. Bener. Jadi kira-kira nih pernah nggak sih ketemu orang yang belum bisa manage waktunya dengan baik? Bener, pernah banget kayak ya teman sendiri. Bukan gibah atau apa ya, ini sebagai pelajaran. Misalnya kan temen aku punya appointment sama aku ya, terus kayak tiba-tiba cancel. Misalkan hal itu diterapkan buat skala yang lebih besar kayak perjanjian antara klien sama manajer atau segala macam kan, kalau misalnya kayak tiba-tiba cancel gitu kan berarti ya, tanpa alasan yang jelas ya. Bener kan, bakalan berdampak buat perusahaan itu nantinya. Jadi ya itu mengapa manajemen waktu penting banget ya. gitu. Itu kayak salah satu cara kita buat menghargai orang lain ya, karena kita hidup ini kan gak sendirian ya. Maksudnya waktu kita tuh nggak bisa kita habisin buat diri kita sendiri. Pasti orang-orang di sekitar kita tuh juga ada saatnya mereka butuh kita, ada saatnya kita juga butuh orang lain dalam hidup kita. Jadi kayak apalagi makanya kan waktu itu mahal ya. Bahkan ada kata-katanya apa sih biasanya? Waktu lebih waktu tuh diibaratkan uang kan, karena nggak semua orang punya waktu. Kayak ya sama halnya uang ya, nggak semua orang punya uang. Kayak makanya kayak itu aku juga pernah punya temen yang kayak gitu juga sih. Cuman itu kita jadiin pelajaran juga ya, kayak oh ternyata emang nggak semua orang punya ilmu atau kemampuan buat bagi waktu yang baik. Nah, kalau menurut Mira sendiri, gimana tips and triknya nih buat manajemen waktu dengan baik? Mantap. Kalau dari aku sendiri sih, yang pertama yaitu catat kegiatan apa yang bakal kamu lakuin di hari esok. Nah, itu bisa kalian bikin H-1, kayak terserah mau kalian catat di mana aja, mau dari notes HP atau di buku, supaya kegiatan kalian itu tertata dengan rapi, nggak buyar gitu loh. Kalau aku pribadi biasanya tuh nyatetnya kayak cukup rinci sih. Jadi kayak misal bahkan tuh selama satu hari itu aku bikin jadwal dari pagi sampai malam tuh nggak ada yang benar-benar kosong. Jadi kayak misal nih pukul 7 sampai jam 9 kuliah, nanti misal jam 10 misal ada seling buat istirahat sholat duha atau apa. Nah itu tuh dikasih per jamnya itu tuh ada kegiatan. Jadi pastiin tuh apa ya, semua itu berjalan sesuai catatan. Jadi kalau misal nggak sesuai catatan ya berarti niatnya belum kuat. Nah makanya itu yang pertama niat, yang kedua catat kegiatan yang bakal kamu lakuin di hari esok. Jadi kesimpulannya ada 2 ya, niat sama catat. Nah catatnya mau secara rinci atau enggak itu tergantung kalian, gimana memori kalian, gimana cara manajemen waktu kalian. Terus yang aku nambahin sih ada komitmen ya, niat sama komitmen. Jadi percuma kalian udah niat nih, udah nyatet, tapi kalian nggak ada komitmen buat melawan rasa malas, buat ngelawan gimana kalian bisa melakukan hal sesuai dengan yang udah kalian catat di manajemen waktu kalian tadi. Itu kan percuma. Oh ya, satu lagi, jangan tidur malam-malam, karena itu tuh kayak hal-hal sepele yang sering banget kita lakuin tanpa kita sadarin, itu mempengaruhi jadwal kegiatan kita di hari esok. Karena kalau kita tidur malam-malam nih, itu efeknya pasti biasanya kita bakal capek, dan yaitu jadwal yang udah kita catat tuh bakal berantakan karena kita udah capek di hari sebelumnya, di malamnya itu kayak kita udah ngebut, ibaratnya udah nge-push diri kita terlalu keras ya. Udah capek, diforsir, besoknya kesiangan atau ketinggalan atau berantakan. Bener. Kan kacau, catatannya percuma. Itu sih. Sekian podcast dari kita berdua. Semoga tips and trick yang disampaikan dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua untuk manajemen waktu dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Dadah.